Saya berdoa, ya Allah, ampunilah dosa saya ya Allah. Mungkin dosa saya ini lebih besar. Saya minta ampunan dosa saya. Saya lepas dengan istri saya lepas dengan anak saya. Mungkin ini dosa saya, Pak. Sujud di depannya ke ibu, saya ciumin. Sampai sekarang ibu saya pun gak ada, Pak. Ingatin saya terus. Sampai saya berpikir, ya Allah, ampuni dosa saya, ya Allah. Akhirnya saya itikad, Pak. Saya diam di masjid 6 bulan, Pak. Di tengah perjalanan, saya menemukan sebuah seperti kepala orang itu, tapi udah putus, Pak. Saya bilang, subhanallah, ya Allah ya Akbar. Ini apa? Ternyata kepala orang, Pak. Ternyata saya masuk di situ kurang lebih antara 45 menit atau 1 jam itu, Pak. Datanglah anak, Pak. Anak sambil kepalanya diangkat gini, Pak. Bapak, tolong Bapak, ini tolong Bapak. Saya nggak tahu siapa. Ya Allah, ya Rasulullah. Itu mau diapain? Saya mau berontak gimana, Pak? Udah, setelah itu hitungan menit dari ujung pojok-pojok itu keluar, Pak. Seperti bunyi ATM. Ternyata apa yang dilihat, Pak, itu duit semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat MM, senang sekali kita dapat berjumpa di malam hari ini. Saya Mang Ei dan tim kembali mengantarkan kisah mistis dan misteri kepada Anda. Malam hari ini sudah ada di hadapan Anda seorang bapak, namanya Pak Agus. Ya. Pak Agus akan membagi kisahnya kepada kita ketika beliau di tahun 2006 mengalami goncangan di rumah tangganya atau keretakan rumah tangga, yang akhirnya Pak Agus memilih untuk melarikan diri atau menyepi lah, Pak, ya. Artinya beliau meninggalkan keluarganya, anak-anaknya, pergi entah kemana. Pokoknya ingin mencari jati dirinya karena hidupnya yang porak-poranda. Nah, dalam perjalanan itu Pak Agus banyak menemui hal-hal yang aneh. Di antaranya tinggal di tempat orang pesugihan, orang yang melakukan pesugihan. Pak Agus pun sempat hampir tergoda, tapi untung imannya kuat. Bagaimana kisahnya? Saya juga masih penasaran. Kita ke Pak Agus dulu nih. Apa kabar Pak Agus? Kabar baik, Pak. Pak Agus dari Cirebon, Pak? Cirebon. Sudah usia berapa nih, Pak? Sekarang usia saya 52. 52 tahun. Iya. Nah, Pak Agus profesinya apa, Pak? Sekarang saya profesinya, dulu saya seorang marketing. Marketing di apa sebuah tuh, Pak? Perusahaan. Dipercaya oleh seseorang yang mempercayain saya. Oke. Kalau sekarang ini apa, Pak? Sekarang saya kehidupannya mencari jati diri juga, sama mencari ibadah buat di akhirat, yaitu terapi. Oh, bisa terapi Pak Agus ini? Insya Allah bisa, Pak. Terapi apa, Pak? Terapi seperti kena stroke, urat kejepit, kolesterol, asam urat, kanker, dan yang lainnya. Medis, Pak, ya? Medis. Tapi bukan goib nih? Goibnya pun ada. Cuman saya tidak pernah menunjukkan bahwa orang itu terkena goib, enggak. Saya fokuskan bahwa ini tuh kena penyakit. Oke. Baik, senang sekali Pak Agus sudah bisa hadir di MM, Pak, ya. Iya. Terima kasih. Sebelum berkisah, kita kasih hadiah dulu, Pak. Iya. Supaya Pak Agus ceritanya semangat.
Ini buat Pak Agus nanti dipakai Pak ya? Iya. Dari Malam Mencekam. Senang nggak Pak Agus? Alhamdulillah sangat senang sekali dapat hadiah dari MM ini. Jangan dipakai tidur ya Pak ya? Enggak dipakai. Ini soalnya ada goibnya Pak. Bisa mimpi buruk nanti. Iya. Oke, untuk sobat yang ingin memiliki t-shirt dari Malam Mencekam silahkan baca deskripsi. Di situ Anda bisa menghubungi admin. Ada 11 desain yang bisa Anda pilih. Silahkan. Nah, saatnya kita mendengarkan kisah nyata Pak Agus tahun 2006. Silahkan Pak. Tahun 2006 saya dipercaya oleh seseorang, yaitu di perusahaan Pak. Perusahaan saya itu besar, membawai dari seluruh wilayah 3. Saya dipercaya sebagai marketing. Saya berusaha di bidang usaha itu saya selalu beribadah, tekun dengan istri. Saya pernah, karena kesuksesan saya waktu itu, berijab dengan istri bahwa suatu saat saya akan umroh bersama. Kedua, sehidup semati jangan sampai terpisahkan. Di tahun 2006 bulan September, saya lagi gencar-gencarnya berusaha enak. Tanpa disengaja istri saya telah mendaftarkan sebagai TKI karena dia punya bibi di Arab Saudi. Kebetulan bibinya juga di sana membutuhkan seorang karyawan. Jadi daripada ngambilnya orang, dia ngambil istri saya, Pak. Istri saya secara diam-diam mendaftarkan di PT, sambil mendaftar tanpa sepengetahuan saya dengan uangnya itu. Dan sudah mendekati sampai 1 minggu, terjadilah istri saya tuh pemberangkatan. Setelah itu istri saya berangkat waktu subuh, membangunkan saya sebelum saya sholat subuh. Istri saya, Pak bangun, saya mau berangkat ke Jakarta dengan uang saya. Ke Jakarta itu mau kemana? Kata saya tuh, saya mau usaha Pak. Sama ya udah. Sampai anak saya pun yang besar umur 15 tahun, dia menanyakan ke saya, Pak bapak ibu mau kemana? Gak tahu. Sedangkan saya kan udah ngomong ke istri saya. Sejak itu saya lagi usahanya enak, minta rumah saya bikinin, minta ini saya bikinin. Sampai rehab rumah saya berdapat rezeki, minta direhab rumah. Yang rehab juga itu pamannya. Saya bilang, karena situasi di kampung ini rata-rata itu semua dari TKI semua. Dia bilang, nanti suatu saat bila kamu tergoda, jangan sekali-kali kamu berangkat ke Arab. Karena pertanggungjawaban seorang istri adalah di suami. Surganya istri adalah di suami. Dosanya istri adalah di suami. Bila mana suami tidak mengizinkan, kamu harus nurut. Karena suami ini yang bertanggung jawab semua. Istri saya bilang, iya, oke, alhamdulillah saya tenang. Karena saya masih agak was-wasnya karena tetangga saya ini ada yang berangkat ke Arab, sini juga berangkat ke Arab, sambil bibi saya pun berangkat ke Arab. Ini saya juga kerja enak pacas, dapat rezeki besar, diridhoi Allah, rezeki dapat, malam zikir rezeki dapat, malam zikir rezeki dapat. Gusti Allah memberikan rezeki ke saya, mempercayakan rezekinya ke saya, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah berangkat, dia telepon ada di Jakarta, Pak. Nanti saya besok telepon. Ya sudah. Pikir saya dia nginep di saudara, gak bisa PP, ya sudah. Besok lusanya pukul 3 dari
di Indonesia, saya dapat telepon dari istri saya, Pak, saya sudah ada di Arab Saudi. Disitulah Pak hancur hati saya. Ya Allah, ya Rabbi, kok hidup saya sampai hancur begini? Kok kenapa istri saya itu tidak mau menurutin saya? Dosa apa saya gitu sampai saya ditinggal sama istri? Akhirnya saya berzikir, ya Allah ampunin dosa saya. Ya Allah ampunin dosa saya, ringankanlah dosa saya, kuatkanlah iman saya. Berilah saya petunjuk, berilah saya jalan keluarnya ya Allah, supaya saya hidup ini tenang. Saya udah berjanji dengan istri supaya mau hidup sehidup semati. Bila mana suatu saat napas saya berhenti duluan atau istri saya berhenti duluan, saya tidak akan nikah lagi. Saya akan mengurus anak-anak saya. Itu adalah belahan jiwa saya buat pengganti hidup saya. Tapi apa boleh buat, istri saya menuruti saudaranya dibandingkan suaminya. Ya udah, saya ikhlas ridho. Pada saat itu ekonomi Bapak baik? Dalam keadaan baik Pak. Saya sehari mendapatkan apapun yang saya dapat, saya tidak pernah saya ambil buat di kantong saya Pak. Saya dapat 200, saya dapat 500, saya dapat bonus pun saya itu paling besar Pak. Itu sampai saya mencapai 10 juta. Saya tidak pernah ngambil 1 peser pun ke istri saya. Kecuali saya bilang, Bu ini dapat bonus, tolong saya minta rokok aja 1 bungkus. Karena sehabis zikir saya butuh rokok temen. Paling itu Pak. Akhirnya Pak, kehidupan saya rusak. Anak-anak saya waktunya sekolah, akhirnya nggak sekolah. Siapa yang menganterin Pak? Satu, yang tadinya saya biasa makan disediakin sama istri. Sekarang saya tidak Pak, masak sendiri. Karena saya nggak pernah masak, akhirnya bikin nasi. Karena kurang air, nasinya keras. Kebanyakan air, jadi bubur. Karena saya seorang lelaki yang nggak bisa, belum pernah bikin yang namanya itu nasi yang seperti istri saya. Ya sudah, saya terima, saya beli aja. Nah sedangkan setiap harinya baju kotor, rumah kotor, tidak ada yang mengurus Pak. Jadi saya berpikir dan saya munajat ke Allah. Ya Allah berilah jalan keluarnya ya Allah. Alhamdulillah dosa saya bila mana saya punya dosa. Saya munajat setiap malam. Akhirnya dapat sanksi, kalau kamu mau benar-benar itu keluar dari rumah. Akhirnya saya beritikad, saya keluar dari rumah Pak. Saya punya kekayaan yang di rumah itu ada motor 2, ada mobil, itu Kijang Super, ada rumah perabotan isinya ya memadai Pak. Karena sakit saya, hancurnya saya dengan istri saya motor saya 1 jual, yang 1 kasihkan ke teman. Sini kamu kalau nganterin anak, kamu punya motor enggak? Enggak punya. Kamu pakainya apa ojek? Tuh saya punya motor buat kamu aja. Pakai buat anak kamu, pakai buat nganter anak istri kamu, barangkali istri kamu buat jualan. Biar nanti suatu saat saya butuh, mungkin kamu bisa bantu saya. Nah, dia bilang, saya nggak punya duit Pak Agus, saya ikhlas itu udah bawa. Mobil saya Kijang Super, saya jual harga 14 juta. Saking gelapnya saya, saking emosinya saya, saking nggak karuan saya, pikiran saya Pak. Saya jual, udah sedapatnya aja. Dapat, padahal saya itu waktu itu saya beli 40-an Pak. Hasil keringat saya. Saya nggak mau ada barang-barang yang terkenang dengan istri saya. Terus saya manggil tetangga saya punya bupet berapa? 200 ambil. Ada kursi ambil. Nah, sampai di rumah kosong belum Pak. Uang itu saya ada, kasihin ke anak. Kamu mau ikut kemana siapa silakan. Oh nggak bawa sepeser pun? Enggak. Sengaja? Sengaja. Karena anak ini butuh
buat makan, buat ini, buat sekolah. Kalau saya bawa buat saya perjalanan, buat apa Pak? Saya bawa uang banyak-banyak tapi anak di sana lebih sengsara lagi. Lebih baik kamu saya kasihkan uangnya, sengsaranya kamu tapi ada duit Pak. Daripada sengsaranya ditinggal duit sama saya, sengsaranya dia tapi nggak ada duit. Itu lebih hina lagi Pak. Saya kasihan duitnya ke anak. Kamu jangan nyari bapak. Anak berapa waktu itu? Anak saya 3 Pak. Perempuan 2, laki 1. Saya kasih titipin. Saya nggak pernah nitipin ke saudara istri ini saya titip anak. Enggak Pak. Itu jahatnya saya Pak. Saking saya pikirnya kelam, saking pikirannya gelap, saya titipin anak saya. Nggak pernah. Saya plastur aja itu. Itu jahatnya saya Pak. Udah kamu ikut ke bibi kamu apa silakan terserah kamu. Papa mau pergi. Saya bawa tas, bawa baju, cuma hanya 2 setel, bawa sarung, bawa tasbih, bawa topi. Waktu itu yang anak laki-laki usia 15, yang perempuan usia 12 mau masuk SMP, yang satunya masih SD Pak. Bapak tidak memberitahu mau pergi kemana? Saya tidak. Yang saya takutkan kalau saya memberitahu ke anak takutnya memberitahu ke saudaranya, memberitahu ke istri saya. Di sana istri saya akan punya pikiran karena dia ada di negeri orang Pak. Punya pikiran ke saya biarpun saya udah menceraikan istri saya, sudah melepaskan istri saya lewat jarak jauh, batin saya tetap namanya juga seorang istri atau seorang suami, dia pasti teringat ke saya Pak. Dia juga pernah telepon ke saya bahwa foto saya disimpan di Al-Quran. Setiap malam baca sambil bawa foto saya dilihat. Saya ikhlasin itu. Saya ke arah timur Pak. Arah timur saya kasih tahu sama teman, kamu jangan cari ke arah timur karena arah timur itu tempatnya pendidikan. Kalau kamu mau cari jati diri kamu, kalau kamu mau cari duit kamu lari ke daerah barat. Mau ke Jakarta ya terserah kamu. Ya sudah, kamu jangan berjalan, jangan sekali-kali lewat jalan raya. Kalau kamu mau cari jati diri kamu siapa? Diri kamu siapa? Lewatlah dari jalan rel kereta api. Berangkat mulai sholat Jumat. Setelah sholat Jumat selesai turun, kamu baru berangkat. Siap. Saya ikutin. Setelah sholat Jumat saya baru berjalan Pak di jalan rel kereta api. Sampai berapa puluh kilo saya nggak pernah saya hitung. Menuju ke Jakarta. Tapi lewatnya dari rel kereta api. Dan di situ karena saya perut lapar, nggak ada duit, nggak ada air, nemulah ada sebuah pohon Pak, itu pohon sirkaya, itu yang telah membantu saya Pak. Saya izin karena di situ nggak ada yang punya, saya izin sama Gusti Allah, ya Allah saya minta 1 buah sirkaya buat saya di perjalanan, bila mana saya kelaparan, izinkannya ya Allah. Kalau Gusti Allah mengizinkan, saya akan memetiknya putus. Kalau Gusti Allah tidak mengizinkan, tolong jangan diberi putus. Akhirnya saya ambil putus Pak. Alhamdulillah sirkaya ini masih mentah Pak. Setelah rel kereta api perjalanan itu saya nemuin hambatan-hambatan, nemuin halangan-halangan yang hal-hal seperti makhluk-makhluk astral, makhluk gaib, saya lewatin semua Pak. Saya masuk itu adalah sebuah jembatan, tapi jembatan kurung Pak, yang kata orang itu banyak yang kecelakaan, kepala putus, ada tetek bengkak kayak gitu. Cuma karena saya lagi sakit, nah itu saya tidak pernah takutin Pak. Apa yang dikatakan oleh orang itu benar Pak. Setelah saya berjalan, di tengah perjalanan saya menemukan sebuah seperti kepala orang itu, tapi udah putus Pak. Saya bilang subhanallah, ya Allah ya Akbar, ini apa? Ternyata kepala orang Pak. Saya tetap berjalan, ya Allah, ya Rasulullah, berilah keselamatan pada diri kita. Janganlah beri digangguan di tengah perjalanan ya Allah. Saya lagi sakit, saya lagi merana, jangan diberi gangguan ya Allah. Berjalan lagi Pak, ketemu lagi yang orang kepalanya batok, nyari batok Pak, kepalanya pecah. Karena tekad saya kuat Pak, lillahi ta'ala,
tidak ada yang namanya setan memakan manusia Pak. Saya lewat. Setelah jalan, saya langkahin terus Pak. Ketemu lagi yang berbentuknya seperti gede, ada pocong, saya tidak pernah saya gubris Pak. Nyampelah saya di tempat stasiun, masuk ke sawah. Sambil berjalan sampai nyampe di masjid sekitar kurang jam 5-an lah. Sholat asar, sholat zikir, karena saya kan mau sholat asar di mana, karena kanan kiri ini sawah semua Pak. Tidak ada tempat buat sholat. Saya nggak bawa sejadah waktu itu, cuma bawa sarung, baju sama tasbih sama topi. Ya, setelah saya masih zikir, sampailah Pak ke 5:30. Saya nggak turun, langsung sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, setelah selesai, baru saya jalan lagi Pak. Saya nemuin pocong juga Pak. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya Allah ya Rabbi, ya Rabb, katanya, tolong jangan ganggu saya dalam keadaan sakit, saya lebih sakit dari Anda. Saya tetap jalan Pak. Jalan di depan kurang lebih 10 meter ada sebuah cahaya, ternyata kata orang-orang di situ adalah Banaspati Pak. Saya kaget lagi, saya bilang tidak ada yang namanya setan makan manusia. Kalau kamu benar-benar makhluk Allah, saya juga makhluk Allah, minggir. Saya lebih sempurna dari Anda. Saya tetap berjalan Pak sambil berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena saya kan perut lapar nih Pak. Saya turun karena di depan ada orang berjalan. Saya kaget tuh. Kok di rel kereta api ada orang juga. Tapi pakaiannya pakai sarung, pakai baju koko, pakai topi. Saya turunin dulu tas. Ternyata alhamdulillah serkaya itu udah mateng banget Pak. Dijabah, saya makan serkaya di situ, orang itu datang. Saya bilang, assalamualaikum, punten Pak, hampura, boleh saya minta airnya? Ada, saya dikasih Pak. 1 botol aquas yang nemuin di jalan itu kosong. Saya masukin, setelah masukin, udah Pak hampura, terima kasih banyak Pak. Ya hati-hati ya, ya. Saya jalan lagi Pak. Setelah saya tengok nggak ada orangnya Pak. Ya setelah jalan lagi, nyampe stasiun, saya nyampelah di Jakarta. Di Jatinegara saya tuh mau kemana ya Allah. Akhirnya saya nemuin di kampung yang namanya Rawabunga Pak. Saya masuk di situ, kebetulan pas banget saya duduk di situ di balik kampung atau di posko Pak. Di situ kebetulan di posko ada orang sakit. Katanya tuh sakit nggak tahu kenapa. Sampai kebetulan karena saya menawarkan diri, saya tawar, boleh Pak saya pegang. Ya, Bapak dari mana? Saya dari Cirebon. Bapak sakit apa? Udah 3 hari 4 hari ini demam nggak sembuh-sembuh. Ini saya obatin Pak. Saya minta izin ke Allah ya Rasulullah. Izinkanlah saya supaya bisa mengobati yang namanya Bapak ini, diberi kesembuhan. Izin ya Allah. Yahu. Akhirnya Gusti Allah mengizinkan. Hari itu saya pegang, saya pijit, saya terapi. Hitungan beberapa menit selesai diterapi 5 menit. Alhamdulillah Bapak itu keadaan fisik normal. Sehat, enak Pak. Tadinya saya mau tidur di situ, saya sudah dipantau sama Pak RW. Saya tidak boleh tidur di situ karena kamu bukan orang sini, dan saya juga udah direncanakan saya mau diusir di situ Pak. Karena saya itikat baik, Gusti Allah melindungi Pak. Saya diberi keselamatan. Saya ngobatin orang, Pak RW merasa kasihan sama saya cerita gini ini, saya dikasih Pak tempat tidur di posko balik kampung Pak. Sebelumnya Bapak bisa ngobatin orang? Sebelumnya bisa, cuma saya nggak pernah terjun ke lapangan Pak. Karena basic saya itu, mbah saya itu seorang terapi Pak. Jadi keluarga besar saya yang cuma hanya bisa nurunin ke saya Pak 1. Setelah saya tekuni, sampai alhamdulillah buat ibadah di dunia juga Pak. Ilmu ini saya bawa sampai kemanapun, sampai akhirnya saya diberi keselamatan Pak.
sama Pak RW saya dilindungin, duduk sini. Akhirnya Pak RW merasa kasihan, ada tetangga-tetangga yang sakit dibawa Pak ke situ. Saya sembuhin, alhamdulillah, sembuh, sehat. Ada lagi setiap hari Pak, karena setiap hari di situ saya berpikir saya dalam keadaan perjalanan. Kalau saya di sini terus, perjalanan saya sampai di mana nggak akan tuntas Pak. Ya di situ kurang lebih saya 3 minggu lah Pak, saya ditahan sama Pak RW. Akhirnya saya akan lanjut. Ketemulah dulu Pak sama yang namanya Bapak Taufik. Bagus. Saya lihat tetap Bagus lagi hidupnya lagi sengsara. Sengsara banget sih enggak Pak. Cuma karena saya lagi kalut. Keluarga saya lagi membelah diri, lagi nyari jati diri saya. Sampai di mana Pak? Ya udah gini aja. Bagus mau ikut enggak? Ikut ke saya. Kemana? Ya udah ada tempat daerahnya. Itu bagus Pak. Nanti kamu istilahnya saya mau dimasukkan itu seperti orang nyupang Pak. Saya bilang astagfirullahaladzim, nggak seperti itu gitu Pak Taufik. Kan istri kamu kan pergi ke Arab. Kalau pergi ke Arab kan pasti kan butuh uang. Nah sekarang kalau kan butuh uang, kamu jangan kalah sama istri. Kamu cari duit, tapi saya cari duitnya nggak mau seperti begitu Pak. Saya mau cari yang halal. Saya nggak mau sampai saya mau mengorbankan anak. Anak saya aja sekarang saya udah korbanin Pak. Sengsara di sana, biarpun saya kasih uang. Dia mencari ibunya kemana, bapaknya kemana. Masa saya mau tega ngorbani itu Pak. Akhirnya saya permisi di situ. Saya minta hampura Pak Taufik, karena Pak Taufik itu umurnya lebih tua dari saya Pak. Pak Taufik, kalau saya punya salah saya minta hampura. Namanya juga manusia, tempatnya dosa Pak. Hampura, saya izin ke PRT. PRT saya mau pergi. Mau pergi kemana? Mencari arah jalan saya Pak. Kemanapun yang akan saya tempuh, saya akan telusurin Pak. Itu masih di Rawabunga tuh Pak, di desa, di kampung Rawabunga. Saya izin ke Pak RT, akhirnya saya dikasih petunjuk, ada orang, kamu ke Bogor aja. Ya udah, saya di suatu daerah Pak, naik, saya dikasih tempat, naik angkot, jurusan itu 04, naik Pak 04, nanti kamu jalan kaki. Udah punya uang itu Pak ya? Belum, karena saya waktu itu saya ngobatin, saya nggak minta duit Pak, ikhlas itu. Saya dikasih makan sama pasien, saya makan. Cuma yang saya bawa itu hanyalah 10.000 Pak. Itu pegangan saya. Untuk ongkos? Untuk perjalanan saya, untuk ongkos apapun, saya cuma hanya 10.000 Pak. Saya bawa. Setelah mau turun naik angkot ke sana, saya mau naik kereta. Ini kereta ongkosnya berapa tarifnya? Karena saya kan belum pernah sekali naik kereta listrik nih Pak. Ternyata waktu itu tarifnya masih 2.500 Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih bisa ada. Saya beli tiket sampai nungguin kereta datang, saya naik Pak. Perjalanan kurang lebih dari Jakarta ke sana, ke suatu daerah itu ya sekitar kurang lebih 1 jaman kurang Pak. Saya nyampe ke sana, saya jalan kaki. Ini kalau kamu mau tahu di suatu desa ini, desa ini, desa ini, saya temuin Pak. Yang namanya Pak Haji A ini Pak, saya temuin perjalanan. Kebetulan saya perjalanan itu nyampe di situ sekitar jam 7 malam Pak. Saya sholat, saya ketemu Pak Haji A itu, saya curhat kayak gini. Akhirnya Pak Haji ngasih tempat Pak untuk istirahat saya. Ya udah, saya kasih tempat, tapi bukan di sini. Di mana Pak? Tapi agak masuk ke dalam di tempat daerah. Kayak sebenarnya kayak hutan, nggak apa-apa, yang penting saya hidup Pak. Ada tempat tinggal, bisa sholat, bisa ada air, ada apa. Saya kasih tempat di situ Pak. Jebret. Saya ikut di situ, sholat setiap hari. Setelah saya di situ mencapai 1 hari 2 hari, datanglah Pak tamu dari daerah lain. Namanya Pak Haji A Pak. Ngomong dengan yang Pak Haji ini, ngobrol, saya pun nggak tahu sama sekali. Setelah ngobrol kayak gitu, saya diajak Pak, ayo Pak Agus, daripada nganggur, ikut sama saya belanja, ayo katanya. Karena saya kan daripada bengong Pak, ikut belanja.
nyampe ke pasar. Nah nyampe ke pasar saya suruh beli bunga tuh 1 kresek gede besar Pak. Kresek besar ini saya beli karena saya nggak tahu nih tujuannya buat apa. Saya beli, saya bawa naik mobil, ngambil angkot menuju ke daerah kampung A lagi Pak. Dia mencari ayam yang bulunya hitam sama putih, katanya si ayam tulak itu Pak. Saya ikutin sama dia. Setelah beli ayam tulak, dia beli. Cuma yang saya kagetnya ini, kok ayam sekecil segini harganya 3,5 juta. Karena saya nggak mau cari panjang lebar, berpikir ya udah aja. Setelah dia beli setuju, ini bagus bawa. Saya bawa Pak, sikat pulang. Terus dia mau pulang, mampir dulu Pak ke tempat minyak wangi. Dia beli minyak wangi parfum. Beli parfum gitu, nggak tahu namanya minyak apa itu, 1000 bunga, apa itu melati, apa itu kantil, apa itu kenanga, saya nggak tahu itu baunya waktu itu Pak. Dikasihlah cepet, dibawa. Sampailah ke tempat rumah. Tuh, diikat, bagus tolong diikat kakinya. Ya saya ikat. Setelah diikat, nanti sayapnya dikasih minyak. Loh, kok ayam dikasih minyak kayak manusia aja? Ini buat apa? Ya udahlah, kata saya itulah. Saya nggak mau habis pikir. Yang penting sih terserah situ aja. Saya kasih minyak semua Pak, dari leher sampai ini leher, sampai di kepala, sampai ke buntut, sampai ke pantat semua. Nah, setelah itu saya udah Pak semua. Setelah selesai, saya sholat asar Pak, jam 4:30. Sholat asar. Nah Pak Haji itu masih ngobrol Pak. Saya nggak mau ikut nimbrung karena mungkin ada rahasia pribadi yang dia diomongkan gitu. Setelah ngobrol saya di sini. Setelah itu selesai situ, setelah maghrib saya tuh sholat maghrib Pak. Setelah sholat maghrib Pak Haji ini nanti Pak Haji mau masuk jam 9. Jam 9 ya udah kata saya mau masuk kemana. Nah, tapi saya waktu maghrib ini setelah sholat maghrib saya dipanggil, Pak Gus tolong bunganya itu di tempat ruangan dikasih puter gini Pak Gus, semua tepung dikasih bunderan, di tengahnya jangan kasih bunderan. Kata saya ya udah, saya kan nurut Pak, karena saya tuh nggak tahu tuh buat apa, saya tuh nggak tahu. Saya turutin. Setelah saya turutin semua selesai, sudah selesai, terdengarlah azan isya Pak. Kebetulan saya nggak sholat isya dulu karena saya mau tahu karena ini ada apa nih. Karena ini ada Pak Haji katanya jam 9 masuk. Jadi saya mau cari akal. Saya kalau sholat, habis sholat saya mau masuk, dia mungkin tahu Pak. Tapi kalau belum sholat, kalau saya masuk pasti dia lagi sholat saya kan Pak gitu. Setelah Pak Haji jam 9 masuk, saya jam 8.45 atau jam 9 kurang 15 menit Pak. Saya dilihat sama Pak Haji, saya lagi ambil wudhu. Mau kemana Pak Gus? Mau sholat Pak, saya belum sholat. Kata saya tuh gitu. Ya udah, saya habis ambil wudhu, saya sholat. Saya gitu, saya penasaran. Nah pas habis sholat, assalamualaikum, Pak Haji buka Pak. Masuk ke dalam. Saya tak tungguin aja, saya tuh pura-pura zikir. Saya tak kunci Pak sebelah, karena kebetulan tuh sebelahnya ini punya Pak Haji, ini punya saya tempat tidurnya Pak. Jadi supaya yang itu saya kunci Pak. Saya sambil zikir pelan, saya cari bilik, karena ini kan pakainya bilik bukan pakai tembok ya Pak. Pakai bilik, saya tak pendet kayak gini, mau cari celah-celah lubang supaya saya itu bisa melihat apa yang dia lagi kerjakan Pak. Setelah saya lihat itu, saya lihat agak lama, sekitar adalah setengah jam. Pak Haji lagi zikir itu, katalah langsung plung, Allahu Akbar. Saya tuh kaget Pak. Terlihat adalah suatu makhluk bentuk jin yang matanya besar, telinganya besar, tangan pun besar semua Pak. Dalam hati saya bilang Allah Akbar, subhanallah, ya Allah, ya Allah. Saya tuh kaget Pak. Ya kan, saya kaget. Cuma saya nggak mau keluarin Pak, karena takut Pak Haji yang di sebelah itu kedengaran saya. Ya Allah, saya terintip terus. Pak Haji nggak tahu ngomong-ngomongan apa itu, dia ngilang lagi Pak. Hilang lagi, hilang. Dia udah nunjukin foto nih, orang gini. Foto itu saya lihat tuh foto anak kecil Pak. Kurang lebih antara umur 4 sampai 5 tahun lah. Anaknya itu bagus Pak, cantik banget itu. Anaknya itu yang saya sana.
Setelah selesai, saya zikir, saya dipanggil, Pak Gus, tolong pegangan ayam mau dipotong. Ya udah, saya nggak tahu nih Pak, itu ayam dipotong kok potongnya malam katanya. Ayam itu kan diikat di luar nih Pak, jadi saya kan dipotong. Setelah potong di luar, cepat kayak gitu, udah kamu nggak usah banyak ngomong, potong. Ya udah, Bapak aja motong, kalau saya kan nggak bisa motong, doanya nggak bisa katanya. Dipotong Pak, cos. Setelah dipotong, Pak Haji dari sana bawa air panas, saya celupin kayak gitu. Nanti Pak Gus dibabutin semua. Apanya Pak Haji? Bulunya. Saya cabutin semua. Bersih Pak itu ayam putih. Segini Pak ayamnya sih. Kok ayam sih tadinya lihatnya kok kenapa kecil banget ya, ini empuk banget katanya. Diputih banget mulus kayak gini. Akhirnya dibawa ayam Pak, bawa ke rumah. Digodok ayam tuh di rumah. Saya nggak tahu nungguin. Setelah digodok sudah beberapa, itu sekitar lebih antara jam 10 setengah 11 Pak. Itu udah matang, disimpan di baskom di bawah. Nah, sambil nunggu jam 12 itu kan lagi diademin dulu Pak, ngobrol kayak gini kan, gini ketawa apalah. Saya juga ikut ketawa lah, namanya juga nggak tahu ceritanya dia mau ada apa saya nggak tahu menau itu Pak. Pokoknya saya tujuannya saya lagi numpang hidup sama Pak Haji di situ. Setelah pas setengah 12 malam itu ayam itu dimakan Pak. Tapi yang saya anehnya, yang saya nggak habis pikir, kok ayam dimakan itu sampai tulang-tulangnya tidak ada meninggalkan sedikit pun, ditinggalin, dihabisin semua. Siapa yang makan? Orangnya Pak. Pasien? Iya pasien. Dimakan sehabisnya, tidak boleh tertinggal sedikit pun, kukunya pun gitu. Akan habis Pak, kelatak kutuk, bunyi semua kelatak kutuk, tulang tuh Pak, tulang dimakan semua. Waduh saya tuh habis itu Pak, dimakan semua, dimakan sampai habis sep. Itu makan ayam sekecil segini aja, itu setengah jam lebih, sampai jam 12:05. Udah selesai belum? Udah habis, coba lihat. Ternyata di situ udah bersih Pak, tidak ada sedikit pun tertinggal. Ya sudah. Nah, Pak Haji masuk, saya mau masuk lagi. Mau kemana Pak Gus? Mau istirahat Pak, tidur capek dari siang ikut Bapak kesana kesini belum tidur siang. Terus saya mau zikir dulu sebentar Pak. Tapi zikirnya jangan itu keras-keras ya, enggak apa pelan. Saya masuk Pak, saya kunci cekrek. Ternyata saya masuk di situ kurang lebih antara 45 menit atau 1 jam itu Pak. Datanglah anak Pak. Anak sambil kepalanya diangkat segini Pak. Bapak, tolong Bapak, ini tolong Bapak. Saya ngerti itu siapa? Ya Allah ya Rasulullah. Itu mau diapain? Saya mau berontak gimana Pak? Saya mau ngebela siapa ini? Ini apa ini yang diperbuat? Dia sambil omongnya bindeng itu. Ini bukan, kata dia, karena saya kan nggak bisa bahasa Sunda Pak. Ini bukan. Iya, benar iya. Tarik lagi Pak. Di situ saya nangis Pak. Ya Allah ya Rasulullah. Saya teringat anak saya Pak yang di rumah. Itu kalau anak saya digituin tuh kayak apa itu saya tuh Pak. Ya Allah ya Rasulullah. Udah ditinggalin sama bapak, ditinggalin sama ibunya. Ya kan. Ingat sama anak saya gitu Pak. Ya Allah sampai lagi. Berilah keselamatannya Allah buat mereka ya Allah. Itu anaknya gak berdosa. Itu sedang diapain? Karena saya tuh belum pernah melihat seperti begitu Pak. Belum pernah itu namanya apa. Tangannya gede-gede Pak. Tapi setelah narik dia hilang begitu aja Pak. Saya penasaran. Manusia? Anaknya manusia. Langsung diingat itu dibawa. Udah setelah itu hitungan menit dari ujung pojok-pojok itu keluar Pak. Seperti bunyi ATM. Ternyata apa yang dilihat Pak, itu duit semua. Tapi uang itu dia pun sambil zikir, dia tidak pernah megang Pak yang namanya duit. Tidak pernah megang. Katanya sih kalau dipegang itu berhenti Pak. Dia nggak megang sampai dari ujung-ujung ini berhenti Pak. Setelah berjalan itu uang itu seperti ada yang mengendalikan Pak. Berjalan semua kata-kata itu nyusun Pak.
kurang lebih dari 1 meter. Tingginya ada sekitar 60, lebarnya juga ada 60. Nggak tahu, saya nggak tahu jumlah itu berapa, saya nggak tahu. Yang jelas miliar tuh Pak ya? Iya, kurang tahu Pak, karena saya nggak hitung-hitung ya itu ya. Cuma kan kurang lebih ada lah segitu. Masih ngintip itu Pak, saya di mana, saya nggak berani buka suara. Nah, karena saya itu kan tergelapin Pak, itu kan pakai sempor Pak. Saya lihat karena dia juga remang-remang, tapi bentuk manusia itu saya tahu Pak, itu manusia Pak. Saya bisa bikin, ya Allah ya Rasulullah, selamatkanlah dia ya Allah, selamatkanlah dia ya Allah. Setelah itu beberapa menit datang lagi Pak, sambil bluk di atasnya duit Pak. Sudah gini, bukan, saya bawa, tuh jatah kamu, makan itu duit, saya bawa nih. Itu dengan bahasa kita Pak, karena bahasa dia kan mungkin orang nggak mau mengerti, sambil bilang gitu, bawa, sambil lihat gitu. Anak ini sambil meronta-ronta Pak. Tapi Bapak mengerti bahasa itu? Mendengar? Ya, saya tahu mendengar Pak. Itu dasar manusia biadab, merelakan nyawa manusia itu dimakan sama jin sama setan. Suatu saat besok akan saya bangunkan, saya datang ke rumah Pak Hajinya. Akhirnya jam 2:30 saya dibangunin Pak. Sambil saya matanya bengkak semua sambil menangis. Dia bilang, "Nah Pak Bagus menangis?" Saya teringat anak Pak di rumah. Saya ninggalin anak tanpa saya titipkan ke saudara Pak. Saya berpikir lagi, barangkali saudara saya ada yang begitu ke anak saya Pak. Saya berpikir di situ Pak, anak saya jadi tumbal. Kata saya, ya Allah, selamatkanlah anak saya ya Allah. Jangan sampai jadi tumbal, barangkali ada keluarga saya yang seperti begitu. Jauhkanlah ya Allah, jauhkanlah ya Allah katanya. Setelah itu mengumpulan uang, masukin ke karung. Pak Agus punya karung ke Pak Haji. Pak Haji minta karung, dia ngasih karung Pak. Uang masukin ke karung, ditutup pakai rumput. Karena dia pulangnya nggak boleh pakai mobil sendiri, pakai angkot Pak. Bungkus ikat di rumput. Bahkan saya pernah dikasih Pak, kasih sama dia tuh 1 kepok. Ini karena kamu hidupnya lagi susah, saya kasih buat perjalanan kamu. Saya tolak Pak. Maaf Haji, saya lebih cukup dari Pak Haji. Biarpun saya ada uang di kantong saya 10.000, saya masih bisa pulang di Cirebon. Sedangkan Pak Haji masih kekurangan. Kalau nggak kekurangan, Pak Haji nggak mungkin numbalin orang Pak. Entah itu anak siapa, anak saya nggak tahu. Mental Bapak udah bobrok. Bapak lebih kejam dari segalanya. Saya ngomong, Pak Haji udah kamu nggak usah ngomong Pak, urusannya dia. Setelah itu selesai, dia pulang Pak. Saya sholat subuh sambil munajat, ya Allah, selamatkan dia ya Allah, selamatkan dia ya Allah, selamatkan dia ya Allah. Kalau dia mati, bila dia mati syahid ya Allah. Karena dia masih kecil Pak, umur juga berapa, dosanya juga masih ditanggung sama orang tuanya Pak. Setelah saya ngomong pagi Pak Haji, pas saya mau ngomong Pak Haji, iya apa Pak, yang tadi malam itu jin dari mana Pak Haji? Pak Haji bilang itu yang namanya sambar nyawa Pak Agus. Kok kenapa numbalin orang Pak Haji? Yang saya tidur di sini, saya makan di sini, saya minta ngaulah sama Pak Haji di sini. Apakah betul ini tempatnya tempat pesugihan atau gimana? Betul Pak, ini tempat orang-orang yang lagi minta hidup yang gelap, pemikiran cari kekayaan. Auzubillah min dzalik. Berarti saya masuk ke sini salah Pak. Sebetulnya saya itu lagi mencari jati diri saya mau menyelamatin diri saya, mau ngobrol dengan Pak Haji kayak gitu Pak Haji. Setelah gitu ya sudah, sekarang Pak Gus maunya apa? Mau minta ilmu apa? Kata Pak Haji Pak. Kalau Pak Haji berkenan saya minta 2 Pak Haji. Kalau Pak Haji bisa. Kalau Pak Haji nggak bisa, berarti bukan haji beneran. 0 kata saya juga. Sok silakan apa mintanya. Saya minta dunia akhirat, selamatin saya. Kata saya begitu. Pak Haji nggak bisa jawab. Kalau dunia akhirat adalah urusan Allah, urusan Allah urusan kita, urusan Allah. Pak Haji harus bisa jawab. Saya dalam keadaan susah, Pak Haji harus bantu saya supaya saya Pak jangan sampai terjerumus. Berarti Pak Haji ini nggak benar. Kata saya itu Pak. Silakan. Biarpun Pak Haji punya ilmu tinggi, saya tidak pernah takut Pak Haji yang namanya manusia. Yang saya takutkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ibu saya yang melahirkan saya. Assalamualaikum Pak Haji, saya terima kasih
banyak saya telah diberi sama Pak Haji tempat tidur di sini biarpun salah alamat. Saya minta hampura, saya minta ridho, saya mau pulang dari sini, saya mau pulang perjalanan Pak. Salaman Pak, salam. Akhirnya saya pulang, akhirnya saya ambil keluar dari itu, saya belok kiri Pak. Saya telusurin jalan Pak, terus sampai saya tidur Pak di situ. Di jalan Pak, bangun lagi, masuk ke desa Sukabumi. Saya sholat di tengah jalan Pak. Saya sholat karena saya belum sholat malam itu, saya sholatlah di musola Pak. Kebetulan musola itu nggak dikunci Pak. Saya ambil masuk karena situ nggak ada orang. Saya dituduh disangka maling Pak. Saya ambil sejadah, pas lagi sejadah ambil, saya nggak kayak gitu, saya langsung ditendangin Pak, suruh keluar. Keluar kamu mau ngambil peralatan masjid. Demi Allah Pak, masjid tempat ibadah saya mau ibadah. Keluar, jangan di sini kamu. Pasti ini ada barang hilang. Ya, akhirnya saya nggak mau cari ribut Pak. Saya keluar dari masjid itu Pak, jalan kaki lagi. Ya Allah, ampuni saya. Mungkin dalam perjalanan ini dosa-dosa yang masih ada, saya terima. Tapi jangan perlakuan saya seperti begini ya Allah. Saya mau ibadah. Akhirnya saya ambil daun pisang 2 helai, saya buat tempat sejadah Pak. Saya ibadah sholat di situ, saya sholat pulang lagi Pak. Sampai datang ke rumah itu kurang lebih saya perjalanan di situ, saya itu sampai tahun 2000, mau masuk 2018 Pak. 2008. Saya masuklah Pak ke rumah, ibu saya menangis Pak. Karena ibu saya itu yang bisa ngasih nafkah tuh adalah saya Pak. Setelah saya tinggal, ibu saya juga terlantar Pak. Gak ada yang ngasih makan. Makanya saya tinggal tuh dikasih sama orang-orang. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah dosa saya lagi nyari jati diri saya sama dia. Bu, saya mau ke masjid, saya minta doa restu dari ibu. Saya sujud, ibu suruh dudukin, saya cuci, saya berdoa. Ya Allah, ampunilah dosa saya ya Allah. Mungkin dosa saya ini lebih besar. Saya minta hampura dengan dosa saya. Saya lepas dengan istri saya lepas dengan anak saya. Mungkin itu dosa saya Pak. Sujud di depannya ibu, saya ciumin. Sampai sekarang ibu saya pun gak ada Pak. Ingatin saya terus. Sampai saya berpikir, ya Allah, ampuni dosa saya Allah. Akhirnya saya itikad Pak. Saya diam di masjid 6 bulan Pak. Saya mau itikad dengan jalan saya sendiri. 21 hari saya menguasai Yasin Pak. Dengan makan 1 hari. Makan, baca Yasin 5 waktu, saya 3 kali, malamnya 7 kali saya baca Yasin Pak. Maghrib saya buka, minum air 1,5, puasa lagi Pak. Selama 21 hari. Setelah 21 hari saya goal, saya masuk lagi di masjid Pak. Di masjid saya puasa 6 bulan. Saya di situ Pak. Sholat di masjid, waktunya buka, gak ada yang ngasih Pak. Mungkin Gusti Allah belum memberikan rezeki ke saya Pak buat makan. Akhirnya saya bukanya dengan air wudhu Pak. Akhirnya saya bersih, Allah mudah-mudahan air wudhu ini berkah buat saya. Ridho buat saya Allah. Saya mau buka puasa dengan air wudhu ini. Saya buka Pak, ambil air wudhu, selesai saya zikir Pak. Setelah mendapatkan 12 sampai 14 hari, baru teman tahu Pak, kok kamu sekarang tambah habis tuh badannya. Kamu lagi jalanin apa, puasa tak? Iya, pas puasa. Kamu makan dari mana? Siapa aja yang ngasih saya makan. Kalau saya nggak ada ngasih, saya nggak pernah saya minta. Karena itu tiket saya Pak. Karena saya di situ tiket teman-teman, karena dulunya saya tuh nggak pernah Pak yang namanya ke teman-teman saya tuh gini Pak. Teman butuh apa saya kasih, butuh apa saya kasih. Tuh Pak, ada yang hutang dulu 5 juta nggak bayar, ya udah saya titip buat saya. Barangkali saya hidup saya mati, titip di akhirat. Ada yang sampai hutang besar Pak, dibawa kabur 50 juta saya terima. Saya hutang di luaran Pak, saya tagih-tagih, orang nggak mau bayar, itu saya titip buat di akhirat. Itu buat bekal saya Pak. Setelah bulan puasa,
Hitungan ke 3 bulan saya ingat Pak sama anak. Anak saya lagi di mana, lagi apa Pak. Mimpi karena pada malam tuh. Ya udahlah, karena saya belum selesai Pak. Saya jalani terus, zikir terus. Sampai saya nemuin, sampai diberi hadiah Pak sama penunggu masjid. Yaitu sejenis batu merah kecil, tapi saya nggak mau. Simpen aja di situ. Ya sudah, kalau kamu nggak mau, suatu saat kamu butuh, kamu ambil. Iya, ini tokat kamu. Buat penuntun kamu hidup, kamu ada penuntun jalan. Iya, simpen aja dulu di atas. Suatu saat nanti saya ambil dua-duanya. Ya sudah, saya simpan pada atas. Dengan goib nggak tahu kemana itu saya secara itulah. Saya itu, alhamdulillah Pak, gul. Setelah gul saya teringat Pak, saya punya keahlian ninterapi Pak. Ya Allah, berikanlah saya kehidupan ke depannya Allah. Jangan sampai terjerumus. Saya diberi Pak, saya doa sama Gusti Allah, itu dijabah Pak. Setiap saya sholat, turun sholat, habis zikir saya turun. Ada di masjid, ada yang lagi zikir, Pak lagi sakit saya turun Pak, saya terapi. Alhamdulillah sehat Pak. Karena saya hanya bisa mengobati Pak. Yang bisa menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala segalanya Pak. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba. Maafkanlah segala kehilafan hamba. Hamba hanya ingin membahagiakan anak dan orang tua. Berikanlah kesempatan hamba untuk memperbaiki diri, ya Allah. Disitulah saya Pak baru punya nama. Pak Agus bisa nerapi, ngobrol ke sana ke sini, ya sudah. Nah, sebelum saya turun ke lapangan, saya udah dikasih izin sama Gusti Allah saya minta yang terakhir sama Gusti Allah. Ya Allah, kalau Gusti Allah merasa sayang sama saya, merasa kasihan sama saya minta 3 pertanyaan ya Allah, minta permintaan. 1, belilah pekerjaan buat anak saya, karena anak saya udah lulus Pak SMA. Ditinggal sama 15 tahun tuh waktu 2006 Pak, 2008 dia udah lulus. Karena anak saya belum pengalaman, dia lama ke Jakarta diterima Pak di Jepang. Hari itu juga. Kedua kalinya itu saya dapat berita jam 9, jam 10 siang. Jam 12 siangnya saya dipanggil sama ada sebuah perusahaan yang lagi buka usaha. Dia minta keamanan dari saya Pak, suruh jaga parkir Pak. Saya terima, dapat bulanan juga. Buat apa saya terima. Alhamdulillah. Yang satunya Pak, hari itu saya harus dapat istri Pak. Tapi dengan syarat Pak, saya tidak mau pacaran. Kalau berpacaran pasti ada putusnya Pak. Hari itu kalau Gusti Allah sayang, kebetulan teman saya Pak, jam 2 siang ngasih tahu, Pak Bagus ini, Bagus yang udah nggak punya istri. Ya, saya punya cewek, tapi janda anak 1. Ya, gimana? Saya mau main ke sana takut. Nih namanya ini Pak, ini nomor teleponnya. Boleh saya telepon? Boleh. Saya telepon Pak. Akhirnya alhamdulillah disetujuin. Main ke sini kalau kamu berani. Karena saya benar Pak. Akhirnya saya langsung besok karena saya sudah punya janji datang ke perempuan itu. Sekali saya ngobrol, saya lihat patternnya, oh ya gini, ini bisa buat bantu saya. Lahirnya sama dengan istri saya yang pertama Pak. Akhirnya juga. Saya nikah, jebret. Nikah pun Pak, saya nggak punya spesial pun uang. Istri saya minta, ya udah siap. Ya Allah, saya nggak punya uang dari mana? Sedangkan minta istri saya, minta di agak rame-rame teman-teman tuh. Dan kalau rame-rame berapa juta Pak? Saya minggu depan harus nikah. Ya Allah ya Rasulullah, saya zikir terus pemirsa. Ada sebuah perusahaan itu teman saya ngasih dengan cuma-cuma Pak. Kamu bantu, silakan kamu nikah. Nih, kasih 5 juta Pak. Istri saya yang ini ngebantu 3 juta, 8 juta Pak. Saya kasihnya semua, silakan. Buat masker apa? Alhamdulillah Pak. Rame-rame itu selesai, tamu-tamu selesai. Anak saya juga tak bawa Pak ke sana tuh. Ikut saya ke sana dulu izin, ikut bapak nikah. Tunjukin. Karena saya sebelum nikah saya udah izin dulu ke anak. Boleh nggak Bapak nikah sama ini? Karena ibu kamu udah nikah duluan. Ya sudah nggak apa-apa Pak, saya nikah. Sedangkan nikah setuju, alhamdulillah saya boyong ke Cirebon Pak.
Sampai sekarang saya punya anak 3. Dari istri saya dulu sana perempuan 2, laki-laki 1. Yang dari punya istri di sini, saya punya laki-laki 2, perempuan 1. Jadi kalau digabungin dari sana 3 laki-laki, perempuan, dari sini laki-laki 3. Alhamdulillah itu udah titipan dari Gusti Allah ke saya, buat barangkali saya suatu saat napas saya itu berhenti, dia bisa bantu saya Pak, mendoakan saya. Jangan sampai itu doanya seorang anak pasti cepat dijabah Pak. Akhirnya saya gitu, saya nikah, saya kembangin Pak ke masyarakat. Semua sampai sekarang Pak, alhamdulillah sampai sekarang saya disebutnya sebagai, saya ngembangin punya anak buah banyak ke suatu LSM mana saya kembangin semua. Sampai saya disebutnya master Pak, tapi saya nggak mau disebut saya itu master karena saya masih manusia biasa. Saya hanya bisa mengobati Pak, tapi yang bisa menyembuhkan adalah Gusti Allah. Sedikit pertanyaan, Ya, itu istri pergi ke luar negeri berapa tahun? 2 tahun Pak. 2 tahun. Istri Bapak yang pertama ini kena karma atau bagaimana Pak? Karena tidak menuruti kata-kata suami. Betul Pak, jelas kena karma waktu itu Pak. Karena dia berangkat ke Arab ke sana, karena dia tidak ada persetujuan dari saya, dia berangkat bilangnya mau ke Jakarta, ternyata dia benar sih ke Jakarta, terbang ke Arab Pak. Tapi nyampe di sana, KBRI itu istri saya langsung dikarantina Pak. Dengan dasar apa? Dengan dasar bahwa istri saya nyampe ke situ membawa binatang itu kutu di rambut Pak. Sekali disisir itu udah ratusan Pak. Jadi istri saya dikarantina Pak, jebret. Setelah dikarantina, istri saya langsung ngebel ke saya Pak. Pak, saya lagi ada masalah. Masalah apa? Masalah saya di sini nggak boleh masuk ke kota Arab di bawah majikan saya karena saya dikarantina. Kenapa kamu bisa dikarantina? Kata saya itu Pak. Karena saya di sini pas saya buka jilbab, kutu saya banyak sekali. Ya begitulah. Istri yang tidak pernah menurut ke suami, istri yang tidak pernah patuh ke suami, itulah akibatnya. Akhirnya saya sore mandi bersih, saya puasa 3 hari Pak zikir. Sebelum tuntas 3 hari, istri saya ngebel lagi Pak Manistara. Pak, alhamdulillah tanpa disengaja entah dari mana, kutu yang ada di rambut saya ini hilang semua Pak. Ya itu adalah keajaiban dari Gusti Allah. Doa seorang suami yang teraniaya oleh kamu sekarang dijabah, bisa ngobatin kamu biarpun kamu ada di negara orang lain. Ya sudah, sekarang kamu jalanin usaha kamu di sana, dapat duit simpenlah dengan secara baik. Barangkali mengirim ke anak-anak, jangan ke saya. Karena sekarang kamu bukan istri saya lagi. Karena saya udah menceraikan Pak. Sampai istri saya di sana nangis Pak. Ya itulah karena kamu nggak nurut. Sakitnya kamu di sana sama sakitnya saya. Tapi sakitnya saya di sini kamu nggak pernah merasakan seperti apa sakitnya saya di sini Pak. Setelah berapa hari berada di Saudi Arabia, Bapak ceraikan istri? Hari itu juga Pak. Begitu berangkat langsung dicerai? Berangkat ke Jakarta. Besoknya berangkat ke Jakarta langsung ke PT Pak. PT malamnya diberangkatin katanya itu. Nyampe di sana itu sudah pagi Pak. Tapi di sini tuh jam 3 sore. Pak, saya udah di KBRI. Saya udah di KBRI tapi saya lagi di karantina Pak kayak gini. Setelah saya ucapin tadi seperti begitu, ya sudah gini kamu jalanin. Di sana usahanya itu kamu usahain cari duit yang benar, yang banyak. Kalau kamu ngirim ke anak jangan ke saya. Tapi hari ini, detik ini, jam ini saya sudah menceraikan kamu. Talak gitu Pak? Saya nggak pakai talak Pak. Karena kalau talak itu ada batasnya Pak. Talak 1, talak 2, talak 3. Saya nggak mau pakai talak. Cuma saya hanya berhenti, saya menceraikan kamu aja. Karena apa? Kalau pakai talak barangkali saya kebablasan Pak waktu itu. Jadi saya pakainya, saya ceraikan kamu. Buku nikah ada sama saya Pak. Kalau saya orangnya jahat, saya simpan. Mau kapan pun kamu, nggak mungkin kamu akan bisa nikah.
saya takut sama karma, Pak. Karena di baliknya buku nikah ini, bila mana istri tidak dinafkain selama 3 bulan berturut-turut, berarti ini bukan istri saya, Pak. Nah, saya kembalikan, Pak. Nih, ini buku nikah kamu, nikah saya ada. Kalau kamu mau ada jodoh dengan saya, silakan, mau nikah lagi. Kalau kamu nggak ada jodoh dengan saya, silakan kamu nikah ke orang lain. Nih, saya nggak mau. Saya mau ambil baju, hanya bawa baju aja, Pak. Keluar tuh saya badan merah, Pak. Tidak bawa sedikit pun harta. Istri saya nangis, Pak, di situ. Karena waktu masuk kosong semua. Akhirnya karena istri saya juga pulang bawa duit kan, Pak. Yang dijual di mana ditebusin semua, Pak. Sama istri saya. Cuma yang nggak ditebus itu ya kendaraan. Sudah lepas jauh. Gitu. Kalau si Pak Haji tadi yang melakukan tumbal, itu Pak Haji apa, Pak? Maksudnya Pak Haji putih apa Pak Haji cuman Pak Hajian? Ya sekarang sih, Pak, haji palsu. Yang namanya haji itu, Pak. Kalau haji yang benar sih itu nggak pernah, Pak, melakukan seperti begitu, Pak. Dia seorang haji tapi melakukan seperti begitu. Jadi yang namanya haji itu haji tempelan, Pak. Kalau yang namanya haji, ingat namanya syariat Islam. Ingat yang namanya itu hukum Islam. Ingat yang namanya dosa. Kita jahatin orang, Pak. Kita nyubitin orang aja itu dosa, Pak. Apalagi ini sampai ngorbanin orang. Bagi saya, lu boleh haji di mata lu, tapi di mata saya kamu adalah setan. Sama dengan yang berhadapan. Udah gitu. Gitu, Pak. Mas, ada kabar tentang Pak Haji itu? Sampai sekarang alhamdulillah. Sekarang saya karena saya hidupnya udah tenang, Pak. Sudah nggak keganggu dengan istri saya lagi. Saya belum kemunajat. Saya lagi remuk dengan keluarga saya. Saya nggak mau ketemu dengan yang namanya Pak Haji itu lagi, Pak. Masa bodoh lah. Masa bodoh. Dia mau hidupnya seperti apa, mau dia mau terserah. Yang penting jangan ingat. Alhamdulillah, yang saya dikhawatirkan waktu itu takut anak saya itu terjadi apa-apa lagi. Ternyata alhamdulillah, Pak. Saya rawat, alhamdulillah benar semua. Karena saya setiap perjalanan saya doain, Pak. Khususon hadiah-hadiatuna illa rohani fil jasadi anak saya, Pak. Untung anak-anak nggak ada yang dendam ke Bapak ya? Alhamdulillah, Pak. Anak malahan mengerti semua, Pak. Sakitnya saya, karena apa? Salahnya ibunya pergi tanpa pesan. Ke anak pun enggak. Kalau ibunya pesan, ibu mau pergi ke Arab. Nanti kalau Bapak mungkin dendam ke saya, Pak. Karena ini nggak ada pesan, mungkin anak juga berpikir. Baik Sobat MM, itulah kisah nyata dari Pak Agus. Mengalami kejadian yang luar biasa sampai menyaksikan perbuatan pesugihan, Pak ya. Iya. Orang yang melakukan pesugihan jelas-jelas nampak meskipun di balik dinding. Di balik ya dinding. Mengintip dari balik dinding. Iya. Dinding. Mudah-mudahan apa yang diceritakan oleh Pak Agus menjadi pelajaran untuk kita semua ya. Amin. Sebelum berakhir, barangkali Pak Agus ingin menyampaikan sesuatu, silakan. Iya. Singkat saja, Pak. Iya, buat semua yang telah mendengarkan cerita saya, tolong jangan ditirukan apa yang pernah dikerjakan oleh Haji A, Haji B, karena itu perbuatan setan. Berdekatlah dengan Allah, berzikirlah sebanyak mungkin, dekatilah dengan Allah, jangan dekatkan dengan setan. Saya pesan begitu aja, Pak. Berbanyak-banyaklah bersolawat dan berbanyak-banyaknya istighfar. Jangan sampai kegoda, jangan sampai terpengaruhi oleh makhluk-makhluk yang namanya setan. Kuatkanlah imannya, gitu aja, Pak. Terima kasih Pak Agus atas kisahnya dan Sobat Malam Mencekam. Dan apabila Sobat MM menyukai kisah dari Pak Agus yang lainnya, silahkan berkomentar di bawah. Pak Agus masih ada kisah yang lainnya. Saya Mang Ei dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.